Ya, salam. Ya, kayak biasa di video hari ini kita bakal coba lagi kita ada materi baru. Ini ada topologi baru. Di sini bakal kita konfigurasiin routing BGP, EJP sama ASPF. Di fokus di BGP-nya. Nah, ini kan ada ISP. ISP-nya yang di sini tuh router, cuman kayak ganti doang ininya apa gambarnya. Nah, kita nanti di jalur yang ini kita pasang routing BGP 123, kemudian traffic ini ada indikatornya, traffic 30.0 plus 25 kita masukin ke BGP pakai comment network. Kemudian di sini juga ada BGP 2. BGP 2 itu dari router 1 ke router 3 itu dihubungin pakai BGP 2. Buat loopback di router 1 ntar kita masukin ke BGP 2 pakai comment network. Di router 3 juga sama, loopback 0-nya masukin ke BGP 2 pakai comment network. Di router 1, 2 sama 3 nanti kita konfigurasi juga EJRP pakai AS nomornya 2 kedua juga biar bisa terhubung sama BGP 2. Terus dari router 2 yang terhubung ke router 4 bakal kita pasang OSPF area 24. Terus router 4 ke router 3 kita pasang OSPF area 34 yang nanti pokoknya lu OSPF-nya bakal diredistribut ke JRP lewat router 2 biar bisa terhubung semuanya. Nah, goalsnya di sini itu dari router 1 sama router 3 bisa ngeping ke ISP yang di sebelah kiri. Nah, sekarang langsung aja kita konfigurasiin. Ini kita pakai terminal baru. Ini cuma ini buka semuanya dulu. Gampang. Ini di video yang ini kita yang pertama kita konfigurasiin aja dulu. Buat verifikasian ntar di video kedua. Lihat no dulu. No ini semuanya. Biasa kita konfigurasiin dulu IP address-nya sama kita gunakan kita isi IP address untuk filter satu dulu itu Ethernet 010 yang arah router 2 pasang 192.168.10.1 biasa pasang IP address dulu 168.10.1 itu dia 10.1 routernya itu slash 24. Oh salah, sorry itu 24. Oh 5. Oh, salah ya guys. Di sini kita 25 berarti trafiknya itu bukan 0 melainkan 128 karena slash 25 kita no shutdown terus kemudian interface slash 1 IP address itu yang mengarah ke PC itu pakai 10.1 aja buat di setor pakai slash 24 no no shutdown kemudian loopbacknya IP address itu pakai 11 slash 32
dan shutdown. Nah, kemudian lanjut ke router 2. router 2 router 2 kita pasang di interface 0/0 itu ngarah ke router 4, berarti pakai 192 yang titik 30 IP address 192.168.30.2. Kalau dia di router 2 pakai 125 juga kalau sistem. Kemudian interface N/2 itu yang ngarah ke router 1 pakai 192.10. Maaf, IP address 192.168. IP address terus IP address 192.168.10.2 terus 25 yang lupa 28 ya, 28 itu yang di yang ngarah ke router 1 salah, router 2 salah, dari router 2 yang ngarah ke router 4 salah. Slash diganti dulu 28 terus kita jangan lupa. Kemudian interface 0/2 ini juga belum disesuaikan. Kemudian interface 0/1 yang ngarah ke router 3 itu pakai IP address 192.168.20 berarti 1 plus 25 juga pakai 128 berarti shutdown biar aktif. Kemudian kita masukin interface publiknya juga IP address itu pakai 2 flashnya 32 mau shutdown juga. Lanjut ke router 3. Dan router 3 itu interface uh, yang maaf, interface 0/0 yang ngarah ke router 2 itu samain IP address pakai 192.168.20. Berarti kita pakai 2/25 berarti 128 no shutdown. Interface 0/1 itu yang mengarah ke router 4 berarti pakai 192.168.40 kita pakai 2 IP address address 25 juga plus 25 up 28 no shutdown. Kemudian interface 0/2 yang arah ke klien pakai 20 IP 21 terus plus plus 24 no shutdown. Kemudian di loopbacknya ya pakai 22 di situ slash 2 maaf slash 32 no shutdown. Lanjut di router 4 mobile config terminal terus dulu interface 0/0 itu yang ngarah ke router 2 kita pakai IP address 92.168 31 10 ini ya 255 pakai slash 25 belakang 128 no shutdown. Kemudian interface 0/1 yang ngarah ke ISP IP address ini ISP nya kita pakai router ya biar bisa dikonfig, cuman gambarnya diganti jadi cloud pakai 172 116 14 terus pakai 2 terus pakai slashnya juga slash 25 24 slash 24 mau shutdown enable host terminal hostname
ISP TTP N0 IP address itu mengarah ke 4 2 16 18 titik 1 124. Shutdown, kemudian interface dompet 0, IP address 1, aduh, 2, subnetnya yang ditulis, dan no shutdown. Nah, setelah seperti ini, karena BGP banyak, karena hampir setiap router kita pakai BGP, jadi kita urusin BGP-nya dulu, buat IGP-nya belakangan. Setelah si BGP ini selesai konfigurasi. Pertama kita konfigurasi BGP-nya eh, dari mana? Oh, dari router ISP dulu dari sini ya. Nah, di sini kita bikin root BGP 123 masuk ke router BGP 123, kemudian pakai network command kita tulis network dari IP network dari router 4, remote AS-nya itu pakai 123 karena di router 4 bakal kita pakai BGP 123 juga. ISP exit, kemudian router BGP 123 network command 172 16 18 kita tulis, kemudian remote AS 123. Nah, sekalian kita masukin network command buat si loopback satu ini, network command 1111 terus juga masnya /32. Nah, di router 4 kita bikin si router BGP 123 network command 172 116 18 1 remote AS 123, kemudian network yang arah ke router 2 itu remote AS nya BGP 2. Networknya itu kita tulis 192 168 32 remote AS itu BGP 2. Kemudian network command kita masukin si prefix dari 192 dengan 30.0 /25 kita tulis 192 68 30.0. Harus masukin aja karena kan dia kita masukin, oh sorry, salah. Kita exit dulu, kita terus show run section BGP. Oke. Mas sebagai router BGP 123 lo network 192 68 network termasuk 192 terus masnya 256 255 128 ya kayak gini. Terus 125 kan kita pakai 128 gitu ya. Setelah udah kita lanjut di router 2. Router 2 kita bikin BGP-nya dulu. Router BGP 2, kemudian network. Kita network dulu yang ke router 4 pakai 130.1 itu. 92 168 30.1 remote AS 123. Kemudian network yang ke router 1 berarti pakai 192.168.10.1 remote AS 2 juga karena dia BGP 2 antar satu. Terus yang ke router 3 itu kita juga sama. Berarti kita ganti titik 2 20.2 remote AS juga 2. Enter. Kemudian kita masukin network command buat loopbacknya si
eh sudah kita lihat di indikator sini, router 2 ya. Nih, kita lihat konfigurasi loopback dengan IP 22.32/32 dimasukkan ke prefix BGP AS2. Berarti ini kita loopback yang router 2 kita masukkan ke BGP. Nah, kok 2.2.2 pakai mouse-nya 255.255.255 atau 32. Lanjut di router 1, sebutkan router BGP 2, maaf, backport 192.168.10.2 remote AS2, kemudian atau komen kita masukin loopbacknya mas 255/32 ya. Nah, lanjut ke router 3, router BGP 2 backport comment 192.168.20.1 remote AS2 atau komen masukin loopbacknya mas 255/32. Nah, setelah seperti ini kita lanjut di sini bahwa si network dari 19 dari network yang 10.0 sampai 20.0 yang dari router 2 yang mengarah ke router 1 ke router 3 itu kita konfigurasikan next hop self yang secara singkatnya dia tuh numpang gateway di router 2 buat bisa menjangkau ke si router ISP ini. Nah, oke, kita lanjut di router 2 masih di dalam BGP. Kita tulis backbore comment lagi 192.168 kita 10.1 dulu. Di sini bukan remote AS yang kita tulis, yang kita tulis next hop self. Kemudian buat yang 20.2 juga sama, kita tulis next hop self. Setelah kayak gini, tunggu sebentar, cek di router 3 buat IP BGP-nya apakah udah masuk. Nanti aja deh di video kedua untuk ngeceknya. Nah, BGP-nya udah semuanya. Sekarang lanjut kita konfigurasiin si OSPF sama EJRP-nya sampai terdistribut juga. Mulai dari router 1 dulu kita bikin EJRP, router EJRP 2. Langsung aja masukkan networknya dari yang 20 ke 20 10 pakai spesifik IP network 192.8.10.1 itu auto summary. Kemudian router 2 router E2 network 192.168.10.2 network 192.168 20.1 spesifik IP ini. Nah, ini cek dulu. Router 3 router EIGRP 2 network 192.168.20.2 ini spesifik IP juga network. Buat yang ke kliennya juga spesifik IP. Oke, dulu router sampai lanjut di router 4 kita bikin OSPF area 24 sama 2 sama 34. Nah, exit
router OSPF area 24, router OSPF 24, termasuk network 192.168 di spesifikasi IP 30.1.0.128 dan 18.25 deh. Terus ke area 24. Oh, spesifik IP ya, sorry. Nah, ya, kalau spesifik IP bisa. Ya, bisa pakai 128. Kemudian router OSPF area router OSPF 34 ini nggak bakal hilang di 24-nya. Jadi di satu router itu bisa menjalankan OSPF dua jenis OSPF dengan AS yang berbeda. Ini kan AS ini beda. Nah, langsung kita tulis network 192.168.10.1 area 34. Kita cek dulu di sini dulu show IP interface. Ini belum masuk. Nah, ya belum masuk. Interface 012 yang arah ke router 3 ke pasang IP address 192.168.40.1 maka slash 25 juga di 128 belakang 28. Kita juga cek ini belum dipasang yang 40 nya itu ya EGP nya belum dipasang. Bukan EGP, di OSPF nya kita pasang router OSPF 34 atau 192.168.2.000 area 34. Enter, save dulu interface belum dipasang. 011 IP address 192.168.10.2/25. Sudah. Kemudian di router 2 juga kita bikin router OSPF 4 atau 192.168.2.000/34. Di router 2 konfigurasiin ini disebut TGR, OSPF, OSPF TGR. Dan masuk ke router execute EICP2. Kita tulis komennya redis tersebut OSPF 24 metrik 1 2 3 4 5. Nah, kemudian set masuk ke router OSPF 24. Kita tulis lagi redis tersebut EGRP2. Nah, kalau udah kayak gini, kita dulu, kita save. Semua konfigurasi di router, dan mulai dari IP address sampai router BGP, pembuatan router BGP-nya, buat router BGP,
routing SPF, routing IGP-nya itu udah beres. Jadi untuk video kali ini kita cukupkan untuk mengkonfigurasi IP address-nya, untuk mengkonfigurasi semua konfigurasi pada lab satu ini. Untuk verifikasi labnya bakal kita lanjutin di video kedua. Sekian dari mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.